Langsung di mute aja. Jangan kita bermasalah Pak. Kita bermasalah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi rekan-rekan sekalian yang udah mengikuti kegiatan hari ini di hari Jumat UKPBG Berbagi. Hari ini kegiatannya untuk yang menjadi moderator mungkin Ibu Suryati bisa siapkah? Ah, nah. Terus kemudian moderatornya Ibu Suryati dan untuk narasumber kegiatan hari ini Ibu Erlisa Salim. Eh, Kegiatan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Pada Ibu Suryati, layar dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Istiandari telah mempercayakan saya sebagai moderator. Hmm. Jadi langsung. Siapin, Pak. Ya, hari ini yang membawakan materi yaitu Saudari Lisa. Kepada saudari dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada saudari moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin share. Sorry, matikan. Hey, hostnya. Siap, mohon tunggu sebentar ya. Oke, pokoknya udah dipindah ke Risa Salim, mungkin bisa. Sudah, silakan share. Silakan di share. Ini materi dong. Sudah bisa ya? Erlisa ini aja. Klik aja share screen. Ini udah bisa karena udah co-host. Oh, dia nge-freeze. Oh, kita tunggu. Kalau agak susah juga di-upload aja di kolom chat. Nanti buat Tiandari yang ini. Tiandari Masali yang next kan PPT-nya.
Iya, Dia dia kirim ke kamu. wait ya Pak. Saya dong. Mohon izin Ibu Erlisa Salim, kirim filenya di mana ya? Oh, lagi loading. Oh ya, kita mohon tunggu ya teman-teman. Sabar, sekarang lagi ujian. Sambil kita menunggu Ibu Erlisa Salim, mungkin saya bisa share musik. Asik, benar.
Apabila Anda memiliki produk yang sesuai, ikuti kompetisi, klik ya. Selanjutnya di kompetisi tersebut akan digunakan menu kompetisi saya, yaitu menu yang memuat seluruh kompetisi yang Anda ikuti. Lihat detail. Oh, Ibu Erlisa Salim belum ada ya? Oh iya siap. Kita menunggu Ibu Erlisa Salim. Oh ya. Sudah. Oh ya. Kiranya kayaknya kegiatan ini akan dimulai. Ibu Erlisa Salim kayaknya udah bisa masuk. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi jaringan kurang bagus. Baiklah. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang rancangan aktualisasi saya. Rancangan tentang aktualisasi yang berjudul digitalisasi form pendaftaran konsultasi PBJP di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi. Lanjut. Next. Latar belakang sebagaimana sebelumnya rancangan ini itu berdasarkan regulasi saya mengacu pada Perpres nomor 16 tahun 2018, Perpres nomor 12 tahun 2021, Perpres nomor 46 tahun 2022, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Pokok permasalahan dari aktualisasi saya yaitu tentang pelayanan yang masih berbasis manual khususnya untuk pojok konsultasi. Penyelesaian masalah yang saya gagas yaitu form konsultasi. Next, Kak. Wih, yang waktu ini tinggal berapa jam ya? Berapa hari ini? Next saja, langsung ke hasil. Yang penting bisa ditampilkan, Pak. Identifikasi isu itu ada 3 isu yang saya identifikasi berdasarkan isu saya. Yang pertama, tusinya tentang melaksanakan pembinaan atau pendampingan pengadaan barang jasa pemerintah. Kondisi yang saat ini itu hasil pendaftaran pelayanan konsultasi PBJP. Terbaik apa? Pendampingan. Kondisi yang diharapkan tersedianya formulir pendaftaran pelayanan pojok konsultasi dalam bentuk digitalisasi. Isu yang teridentifikasi yaitu belum tersedianya formulir pendaftaran konsultasi berbasis digital. Next, yang kedua yaitu untuk TUSI membantu pokja pemilihan dalam kegiatan kualifikasi. Kondisi yang saat ini infografis yang terkait persyaratan pelayanan UKPBJ belum tersedia. Kondisi yang diharapkan tersedianya infografis dalam bentuk banner ataupun spanduk yang memuat persyaratan pelayanan UKPBJ. TUSI yang ketiga yaitu mencatat surat masuk dan keluar. Kondisi saat ini pengarsipan surat masuk dan keluar maksimal. Kondisi yang diharapkan pengarsipan surat terarah dengan sistem digitalisasi. Isu yang teridentifikasi yaitu belum optimalnya pengarsipan surat masuk dan keluar. Next. Pengarsipan dia di? Next. Okay. Berdasarkan analisis isu menggunakan APKL, isu utama yang nomor 1 yaitu belum tersedianya formulir pendaftaran konsultasi berbasis digital. Lanjut, Kak.
Dari isu yang pertama tadi, dilakukan selanjutnya analisis USG. Isu utama yaitu belum tersedianya formulir pendaftaran konsultasi berbasis digital. Penyebab isunya adalah terbatasnya sarana konsultasi, preferensi pengguna ke jalur offline, belum ada sosialisasi ke pengguna. Untuk hasil dari analisis USG, terbatasnya sarana konsultasi menjadi prioritas utama. Lanjut. Sebagai penyebab. Ini adalah pohon masalah yang dapat kita lihat dari isu utama tadi belum tersedianya formulir pendaftaran konsultasi berbasis digital. Penyebabnya itu terbatasnya sarana konsultasi, preferensi pengguna ke jalur offline, belum ada sosialisasi ke pengguna. Akibatnya jika hal tersebut tidak dilakukan perbaikan, yaitu data tidak terdokumentasi dengan baik, sulit melacak jumlah pendaftar, jenis konsultasi, dan efektivitas layanan. Pemberian pelayanan terlambat dikarenakan tidak terjadwal. Solusinya yaitu digitalisasi form pendaftaran konsultasi PBJP. Next. Pada slide dapat kita lihat ini adalah estimasi biaya yang saya perhitungkan sebelum dan sesudah aktualisasi. Sebelum aktualisasi saya memperkirakan estimasinya adalah sekitar 570.000. Namun setelah perjalanan aktualisasi, dana atau biaya yang saya butuhkan hanya sekitar 373.000 rupiah, di mana yaitu hanya untuk pembelian pulpen, pembuatan banner, pembelian paket, dan kertas. Lanjut, Kak. Jadwal kegiatan saya yaitu pada sampai tanggal 1 hari ini. Next. Tanggal 1 ya? Oh, tanggal 1, sorry. Gagasan kreatif dari isu yang saya temukan yaitu digitalisasi form pendaftaran konsultasi PBJP. Kegiatan yang saya akan lakukan itu terdiri dari 7 kegiatan. Yang pertama, melakukan persiapan terkait digitalisasi formulir pendaftaran konsultasi PBJP yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu mengatur jadwal pertemuan, melakukan konsultasi kepada pimpinan dan mentor. Yang ketiga, meminta surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi kepada pimpinan dan mentor. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu melakukan pembuatan barcode. Ini juga terdiri dari 3 tahapan, yaitu menyiapkan link formulir pendaftaran konsultasi, memasukkan URL yang ingin ditautkan, yang ketiga menyimpan barcode yang telah dibuat. Next. Untuk kegiatan ketiga yang akan saya lakukan yaitu melakukan uji coba men-scan barcode yang ditautkan dengan link dalam website, yang terdiri dari 3 tahapan juga, yaitu konsultasi dengan pimpinan, mengisi formulir pendaftaran, mempercepat formulir pendaftaran yang memproses formulir pendaftaran yang masuk dalam website. Untuk kegiatan keempat yang akan saya lakukan yaitu melakukan pembuatan desain banner untuk barcode. Untuk kegiatan kelima yaitu membuat format survei kepuasan pelayanan. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan pelayanan menggunakan form konsultasi PBJP berbasis digital, dan kegiatan yang terakhir melakukan evaluasi dan pelaporan. Next, Kak. Ini adalah monitoring data konsultasi. Bisa di zoom, Kak? Yang tadi di zoom. Berdasarkan hasil monitoring data yang saya lakukan, yaitu pendaftaran konsultasi berdasarkan jenis pengaduan itu yang non-tender sebanyak 21, terus pengaduan berdasarkan kategori pengaduannya dilakukan oleh siapa, itu untuk instansi pemerintahan itu ada 15 responden, kemudian perorangan 5 responden, dan lainnya itu 1 responden.
Untuk jenis pengadaannya, penyedia barang jasa itu satu responden, kemudian untuk terkait prosedur pengadaannya ada 13 responden yang konsultasi terkait prosedur pengadaan. Next, Kak. Ini adalah portfolio ASN dari aktualisasi saya, di mana berorientasi pelayanan itu berjumlah 16 poin dari ke-7 kegiatan, dan akuntabel itu berjumlah 8 poin, kompeten itu 10, harmonis 7 poin, adaptif 14, loyal 11. Coba Kak, mas turun lagi sedikit. Enggak. Kolaboratif itu 8. Next, Kak. Oh ya, baik, itu pemaparan materi dari saya. Mungkin selanjutnya saya akan paparkan video yang saya telah buat untuk video aktualisasi saya. Mohon dikoreksinya nanti. Videonya, Kak. Video. Belum nggak? Coba ya, saya masuk ya. Jadi kan saya dulu. Coba kita berhenti dulu ini share. Saya bisa share dulu. Dulu saya share. Mau ya? Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar HSI, peran dan kedudukan PNS menuju smart governance. Perkenalkan. Buka dulu videonya, bisa baru share screen. Baru screen langsung klik video. Sudah. Udah tertampil? Belum? Sudah kelihatan, Lisa. Tinggal dimundurkan. Merupakan peserta lansang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar HSI, peran dan kedudukan PNS menuju smart governance. Perkenalkan, nama saya Elisa Salim STP, merupakan peserta lansang golongan 3 angkatan 11. Wih, keren.
Dia datang ke Wakatobi ini watchman dia, Lisa. Apa datang ke Wakatobi? Tuh Liamba. Oh dia Indonesia? Nah, menit 22. Kan upload ini. Wih, ada saya juga saya paling itu. Nanti Tetano, jauh saya ditemani, tidak apa-apa. Bagaimana? Nanti makan bisa. Makan bisa loh. Tidak. Aduh, masa Sophia makan pisang kita yang kan? Ya Allah jangan, ada mentah itu. Iya, kan. Gua mantap, kesehatan itu harus disuntik. Sebegitunya juga Pak paling. Iya. Saya ini hampir jadi saksi dengan istri. Ya, baunya. Suara dari sana nih. Saya tidak kalau ada kita untuk melarikan saya. Wih, Ryan. Dia udah makan pisang. Orang satu diangkat begini. Tanya harus diangkat. Kalau dia sudah bisa Kalau ini. Nggak ada suaranya ini. Nggak pakai suara. Tak musik kah? Marahin dulu mereka enggak ya? Marahin dulu, marahin. Wih, Atifah digital printing. Oh, dia pergi angin. Iya, harus kalian mengoreksi satu sama lain. Siapa yang membuat itu yang kali? Ini nggak saya lihat. Ini kan yang dikasih masuk itu masih ada. Oh, yang itu. Mana boy gitu? Oh ya. Yang ini tidak gantung dulu. Baru dikasih yang baru. Kalau ada dia kasih masuk ya saya. Mangga sana yang paling ujung. Ada dapat hadiah. Jeruk mangga hadiahnya banyak. Luar biasa. Ya di mana coba? Kan tadi sudah kita bahas di awal tadi. Dari jauh 2 kali berarti kita banyak. Memang sama kamar kopi itu dengan beliau. Beda kalau itu untuk
survei harus pelayanan. Kalau di Baliau kan dia pendaftaran. Kegiatan kedua yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan yang terdiri dari tahapan monitoring tingkat pengguna formulir pendaftaran online, tahapan kedua menyusun laporan, tahapan yang ketiga adalah melakukan laporan hasil kegiatan. Assalamualaikum. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari Ibu Lisa. Sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan. Silakan berikan pertanyaan. Oh ya, mungkin Ya, kepada Dia bilang ini yang Pak Alim dipersilakan untuk Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Suryati, atas waktu dan kesempatannya. Menarik pemaparan dari teman kita, dari Saudari Erlisa Salim. Suaranya kedengaran? Enggak. Oh, enggak. Oke, tes. Kedengaran? Belum. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Suryati, atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Menarik materi yang dipaparkan oleh Ibu Erlisa terkait digitalisasi terkait form pendaftaran ya, form konsultasi di UKPBJ Wakatobi. Sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, yang ini saya pastikan, suaranya kedengaran enggak? Oh ya, oke. Yang pertama, tadi analisis isunya menggunakan USG dan APKL ya. Terus yang ingin saya tanyakan, apa dasarnya Ibu Erlisa untuk menggunakan analisis ini? Isu kan bisa salah satu atau bisa keduanya. Kenapa di sini diangkat dua metode analisis isu? Pertama menggunakan USG, yang kedua menggunakan APKL. Jadi yang saya tanyakan, kenapa diangkat kedua isu ini? Apa digunakan dua metode ini? Yang pertama, selanjutnya pertanyaan kedua terkait di isu USG yang nilai tertinggi, yang ready ranking itu kan ranking yang tertinggi itu terbatasnya sarana konsultasi, yaitu ada di poin 14. Terus yang poin 12 yang urutan 2 itu belum ada sosialisasi ke pengguna, dan yang ketiga itu preferensi pengguna ke jalur online, ke jalur offline. Yang ingin saya tanyakan itu di sarana yang ini yang masih kurang, yang di Ibu bisa lihat sejauh ini ketika lakukan aktualisasi itu yang mana sih sebenarnya? Dan apa yang ditingkatkan di aktualisasinya Bu Lisa? Selanjutnya Bu Lisa terkait di core value ASN berakhlak. Yang pertanyaan terakhir, core value ASN berakhlak kan tadi sudah ditunjukkan dari beberapa tahapan kegiatan, ada beberapa yang tentang berakhlak. Yang ingin saya tanyakan dari eh, di slide PPT-nya, yang pertama itu tidak dimunculkan terkait rencana kegiatan. Apakah kegiatan ini sudah sesuai rencana kegiatan atau ada yang dirubah? Misalnya ada pergantian atau sudah sesuai. Seharusnya ada sandingan karena kan ujian terakhir itu ujian tentang eh, yang kemarin kan rencana, setelah direncanakan apakah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau ada perubahan. Seharusnya disandingkan. Terus di core value SN ini itu juga disandingkan harusnya. Minimal ada data pembanding di perencanaan itu core value SN apa yang digunakan. Apakah masih sama dengan core value SN yang ketika aktualisasi atau tidak? Kalau sama, ya dijelaskan. Walaupun beda, yang mana di poin mana yang berbeda. Nah, terus di untuk penentuan core value ASN ini, kan yang diambil ini yang tertinggi berorientasi pelayanan. Itu nilainya 16. Dengan jumlah aktualisasi per core itu ditotalkan 16. Dan yang rendah itu harmonis.
kenapa berorientasi pelayanan tertinggi dan harmonis itu nilainya rendah, itu 7. Apakah harmonis ini tidak berkaitan dengan pelayanan atau bagaimana? Di, di sini kan ada yang masukkan menghargai, kondusif, komunikasi yang terbuka dan positif. Nah, jadi bisa diuraikan atau dijelaskan kenapa nilai berorientasi pelayanan tertinggi dan harmonis nilainya rendah. Kenapa bukan yang rendah yang lain misalnya seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya tanyakan. Ada Allah, kok nilai bentar. Oke, itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bu Moderator dan Bu Narasumber. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Ali tadi. Mungkin kita beri waktu untuk Ibu Lisa untuk menjawab. Ya, kita kasih waktu 5 menit untuk Ibu Lisa menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Pak Alim. Apakah dasarnya saya menggunakan metode USG dan APKL? Jadi, alasan saya menggunakan APKL dan USG secara bersamaan itu dikarenakan APKL ini saya gunakan untuk menilai kelayakan dan relevansi, sedangkan USG ini untuk menilai prioritas dan risiko dari isu yang saya angkat. Kemudian saya untuk memastikan isu yang dipilih ini tidak hanya penting, tetapi juga bisa ditangani dan berdampak luas setelah dilakukan gagasan kreatif.
kemudian dapat membantu saya setelah saya USG, itu membantu saya mengambil keputusan memilih isu yang paling strategis untuk ditindaklanjuti. Itu. Untuk Pak Alim, untuk jawab ini, apa masih ada pertanyaan atau sanggahan sebelum saya pindah ke menjawab pertanyaan lain? Pak Alim. Iya, sila apa? Bagaimana tadi Bu Lisa, bisa diulang? Sorry, saya yang nggak nyimak. Sorry. Dasar saya menggunakan metode APKL dan USG ini itu ada 3. Yang pertama itu APKL ini saya gunakan untuk menilai kelayakan dan relevansi, sedangkan USG ini untuk menilai prioritas mana yang dapat saya ambil dari isu itu dan risikonya bagaimana. Kemudian penggunaan metode tersebut untuk memastikan isu yang saya pilih ini tidak hanya penting tetapi juga bisa ditangani dan bisa berdampak luas setelah diadakan gagasan kreatif. Selanjutnya itu USG ini juga membantu saya mengambil keputusan untuk memilih isu yang paling strategis untuk ditindaklanjuti sebagai rancangan saya untuk aktualisasi. Oke, baik. Makasih Bu Lisa. Berarti kalau mengambil ini ya analisis SWOT nggak perlu lagi karena udah rasa cukup ya dengan dua metode tadi. Ya Pak, saya tidak ambil analisis SWOT itu karena memang yang disarankan oleh coach kami itu menggunakan 2 itu. Jadi saya gunakan kedua metode tersebut, APKL dan USG. Oke, baik Bu Lisa. Makasih ya. Kemudian untuk terkait isu yang saya angkat dari analisis USG tadi, yang nilai tertinggi peringkat nomor 1 itu kan penyebab isunya terkait terbatasnya sarana konsultasi. Sarana yang saya maksud ini, yang saya lihat ini yaitu sarana untuk pendaftarannya, khususnya meja pendaftarannya kita kan masih kurang optimal ya. Biasa kan ada pendaftar konsultasi yang dapat data atau sehingga langsung konsultasi. Hingga kita apakah harinya konsultasi, dan sarana lainnya juga itu konsultasinya memang optimal digunakan. Banyak konsultasi di meja kerja masing-masing. Ini question, Pak. Oke, Lisa, makasih ya. Tinggal yang berikutnya ya. Yang mana lagi? Yang nilai core ASN ya? Ya. Yang tentang value for ASN. Itu saya belum susun, Pak. Ada kelemahan ini. Ya, belum selesai, Pak, saya menyusunnya karena batas aktualisasinya kan tanggal 1. Jadi hari ini tuh masih proses penyusunan laporan. Oke, bisa ya. Ya, makasih Bu Lisa atas penjelasannya. Saya kira clear. Intinya di saran saya Bu Lisa dipastikan aja. Biasanya kalau pengalaman saya, tapi kan beda-beda coach, beda penguji, beda juga nanti pertanyaan. Cuman disiapkan saja, jangan sampai. Biasanya itu yang paling sering ditanyakan adalah itu di core value ASN. Core value ASN misalnya kita ambil nilai tertinggi yang prioritas pelayanan, oke lah. Artinya ini klop. Memang kan konsultasi berkaitan dengan pelayanan. Yang menjadi catatan saya tadi itu yang dinilai terendahnya, yang itu di harmonis. Kan seharusnya untuk melakukan pelayanan atau konsultasi, seharusnya kan masih nyambung ke harmonis. Karena di situ terkait dengan sikap-sikap kita juga menghadapi orang atau bertemu dengan pelaku usaha, baik masyarakat atau penyedia untuk di kita di pengadaan barang jasa. Jadi harusnya itu dia tuh masih connect, misalnya dari prioritas pelayanan tertinggi di bawahnya masuk dia. Nanti yang terendahnya bisa dimasukkan. Misalnya intinya misalnya kayak loyal ini kan dia nilainya kan 11. Adaptif oke lah nilainya 14. Kompeten. Intinya kenapa nggak dikasih naik harmonis, mungkin jadi nilainya 10. Menggantikan kompeten ini tadi. Yang paling rendah bisa akuntabel, kolaboratif naik. Karena kan untuk konsultasi ini artinya ada melibatkan pihak-pihak yang lain.
baik dari teman-teman kantor atau mentor atau senior. Ya itu aja. Yang lainnya bagus tuh. Videonya juga bagus. Kira-kira pasti tertarik ya datang ke Wakatobi pengujinya. Pak Coach. Kasih Baik, baik. Elisa. Ya, terima kasih juga Pak Alim atas sarannya dan masukannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Lisa atas jawaban. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, Bu Lisa, supaya Bu Lisa, Bu Isti kayaknya. Bu Istian dari Masali sepertinya, Bu moderator mau bertanya. Ya. Kita silakan Ibu Ista. Terima kasih buat moderator kita Ibu Suryati. Mungkin hampir semua pertanyaan sudah ditanyakan sama Pak Alim Bahari. Hanya satu yang menjadi permasalahan yang saya lihat di TUSI. TUSI tadi mencatat surat masuk dan surat keluar. Setahu saya di pengelola pengadaan barang jasa alih pertama di Permendagri 29 tahun 2020 itu TUSI-nya itu tidak ada mencatat surat masuk dan surat keluar. Mungkin bantuannya Bu Erlisa Salim dikembalikan ke moderator. Itu pertanyaan nanti. Ya, dipersilakan kepada Ibu Lisa untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Isti. Baik, terima kasih Bu Isti. Pertanyaannya bagus sekali. Memang di dalam regulasi itu tidak ada TUSI dari bidang KPBJ tentang tentang surat masuk keluar. Jadi makanya oleh karena itu saya tidak mengambil isu tersebut sebagai isu untuk saya lakukan aktualisasi karena berdasarkan regulasi memang tidak ada TUSI tersebut dalam bidang UKPBJ. Karena itu tadi kan masih rancangan awal saya begitu. Bagaimana Ibu Isti? Ada sanggahan? Bukan kan seharusnya kita mengambil isu itu sesuai dengan tusi kita. Tetapi mungkin saran saya ya sebaik enggak bisa sudah diujian kan di Ibu Erlisa Salim ya? Bagaimana Bu? Oh ya udah. Oke. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan aja lah. Mungkin angkatan laksa 2 minggu depan. Oh Bu, dia suaranya kurang jelas. Bisa dirubah. Yang banyak ini dapatkan keputusan tersebut, yang dia akan keputusan permendak, yang ketiga datang. Ya, terima kasih Saudara Lisa. Kalau keputusannya permendak itu, kan itu juga. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Lisa pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi? Danika. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada host. Terima kasih Bu Moderator. Mungkin teman-teman udah isi daftar hadirnya. Daftar hadirnya ada di kolom chat. Kopi lagi. Saya copy lagi ulang ya, Ibu Bapak. Mungkin ada ucapan satu kata dari Ibu Risa untuk segmennya untuk hari ini. Kalimat penutup mungkin. Baik, terima kasih kepada host Kak Isti
sekian dari atas kesempatannya. Sepatah dua kata dari saya itu mungkin selanjutnya kegiatan ini tetap dilakukan terus ya, untuk sebagai media bagi kita dan teman-teman untuk belajar, terutama dalam presentasi, dalam kegiatan sebagai moderator ataupun host. Itu saja sih dari saya, sekian dan terima kasih. Oh, baik. Kita upload dulu buat Erlisa Salim, video dan laporannya sangat bagus. Jangan lupa reaksinya ya guys, tepuk tangan. Ayo guys, tampilkan mukanya biar kita foto. Buat keren kan? Senyum. Bu Suryati mungkin mukanya bisa dimunculkan. Oh, Bisa keluar, Kang? Masih ada kegiatan. silakan. Baru kami belum gajian. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Apa lagi? Udah. Oh ya, kegiatan hari ini kita akhiri. Mungkin untuk minggu depan narasumbernya bisa Ibu Suryati atau Saiful Saifuddin. Saiful Saifuddin aja ya. Materinya. Insya Allah minggu depan. Moderator Bu ini minggu depan. Oh, minggu depan Pak Anton ya? Oh iya, bisa. Berarti kita akhiri kegiatan hari ini. Iya, makanya kan terskip lagi kamu. Nanti Saya setelah pulang. ucapkan terima kasih banyak. Belajar sampai kita bisa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf.